Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang judul kami, yaitu kerugian keuangan negara akibat korupsi, hukuman yang layak bagi koruptor. Yang pertama, saya atas nama Rizka Apriliani dengan NIM 24191005 dan teman saya Desya Ayuningsi dengan NIM 24191018. Ya baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian kerugian keuangan negara. Adalah kondisi di mana negara mengalami kehilangan atau pengurangan aset dan sumber daya keuangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dan masyarakat. Jadi di sini keuangannya itu dirampas oleh pemerintah yang licik atau yang bisa disebut dengan korupsi. Nah, korupsi di Indonesia bukan hanya sekedar pencurian uang negara, tetapi ia adalah penyakit yang dimiliki oleh oknum-oknum pemerintah sejak dulu hingga sampai sekarang. Lanjut kita ke yang kedua, dampak korupsi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Korupsi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi, yaitu 1. Memperlambat pertumbuhan ekonomi dan juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Jadi di sini dampaknya itu adalah mengurangi kualitas pelayanan terhadap kita, masyarakat atau rakyat Indonesia. Yang kedua, mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distori dan ketidakefisienan yang tinggi. Di sini itu pelayanan publiknya itu dikurangi atau tidak efisien. Terus yang ketiga, sektor swasta sulit memprediksi peluang bisnis perekonomian di dalam perekonomian, sedangkan dampak terhadap pembangunan sosialnya yaitu yang pertama, memperburuk ketimpangan sosial. Jadi di sini itu sudah jelas kalau kita merugikan negara, otomatis pembangunan sosialnya juga dirugikan. Salah satunya adalah ketimpangan. Yang kedua adalah ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan peluang. Di sini yang dimaksud itu distribusi sumber daya. Maksudnya itu sumber daya yang diambil tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan. Dan kalau peluangnya itu sumber dayanya itu banyak tetapi peluangnya itu sedikit. Jadi yang ketiga, menurunkan kualitas layanan publik dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Di sini sudah jelas kalau kita korupsi, kalau kita merugikan negara, sudah pasti sektor-sektor seperti pendidikan dan kesehatan sudah pasti dirugikan, sudah pasti layanan publiknya berkurang atau tidak teratur. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang hukuman yang layak bagi koruptor. Nah, hukuman yang layak bagi koruptor itu adalah hukuman yang setimpal dengan tingkat kerugian yang disebabkan oleh perbuatan mereka, dan juga mempertimbangkan dampak sosial dan korupsi tersebut. Hukuman yang layak bagi koruptor itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan sinergikan dengan KUHP. Baik, selanjutnya yaitu apa saja hukuman yang layak bagi koruptor. Nah, hukuman yang layak bagi koruptor itu adalah hukuman yang tegas, berat, dan menyentuh berbagai aspek kehidupan pelaku. Nah, berikut ada beberapa hukuman yang layak bagi koruptor. Yang pertama yaitu pidana penjara dan hukuman berat. Penjara biasanya maksimal 10 tahun atau seumur hidup. Yang kedua yaitu perampasan aset korupsi, yaitu di mana para koruptor itu mengembalikan kerugian negara serta membayar denda, serta aset pribadi keluarga itu disita seperti mobil, rumah, apartemen, dan lain-lain. Ketiga yaitu pencabutan hak politik
dan jabatan, di mana mereka itu dilarang menduduki jabatan seumur hidup. Yang keempat yaitu publikasi dan sanksi, di mana nama serta foto pelaku itu dipublikasikan ke media massa. Ya, teman-teman, dari penyampaian kami terhadap materi tersebut dapat kami simpulkan bahwa kerugian keuangan negara ini atau disingkat dengan korupsi ini sangat-sangat merugikan negara. Karena banyak sektor seperti pendidikan, terus kesehatan atau yang lain mungkin Seperti perekonomian Ya. juga, terus merusak publikasi negara kita tentunya ya. Serta tentu hukuman yang layak bagi koruptor ini harus setimpal gitu ya, Ya, dengan apa harus yang mereka tegas. perbuat gitu. Tapi kita lihat hukum di Indonesia ini nggak sesuai. sangat amat tidak sesuai. Padahal di perundang-undangannya itu sudah sesuai, harus begini, harus begitu. Tetapi yang kita lihat itu tidak sesuai dengan perundang-undangan itu. yang ada di Indonesia ini. Jadi mungkin cuman itu dari kelompok kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.